Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas soal 3D renderer yang ada di After Effects. Let's check this out. Oke, kemarin kita sudah membahas 3D renderer di After Effects sedikit. Kita lanjutin lagi. Nah, 3D renderer di After Effects itu kan ada 3 jenis ya. Classic 3D, Ray Tracing, dan Cinema 4D. Karena kemarin kita sudah bahas Classic 3D ya, dan Classic 3D itu tidak bisa geometry option, maka di sini akan kita bahas lebih banyak mengenai Ray Tracing dan Cinema 4D. Dan misalkan kalian mengerjakan pertama kali 3D project kalian di After Effects ya, 3D layer kalian, tentu saja yang kalian dapatkan secara default itu adalah Classic 3D. Kenapa Classic 3D? Karena in most case ya, dalam segala case Classic 3D itu kompatibel dengan segala macam setup yang kita punyai gitu. Baik itu menggunakan CPU Intel atau nggak CPU sih ya. Baik itu menggunakan GPU Intel, GPU-nya APU Ryzen, ataupun Nvidia, ataupun VGA kalian menggunakan AMD ya. Dan setiap renderer itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya kita akan praktekkan yang pertama kali di sini adalah Ray Tracing. Oke, yang pertama kita lakukan di sini kita akan membuat sebuah objek ya. Objek kita di sini menggunakan shape tool. Misalkan kita menggunakan polygon, oke. Shift kasih bentuk polygonnya ya. Kemudian kita taruh di sini. Misalkan nggak merah deh ya. Kemarin udah merah banget ya. Kita gunakan warna agak ungu dikit ya, agak ke pink gitu, magenta. Kemudian kita akan membuat dia punya planar ya. Kita akan bikin dia punya floor. Kita menggunakan solid layer, kita bikin lantainya. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, ketika kita mengklik dia punya 3D, ya 3D object, 3D layer, kita aktifkan kedua layer ini menjadi 3D. Oke? Nah ini karena dia numpuk, maka dia akan saling tabrakan ya. Nah karena kita sudah aktifkan 3D layer kita di sini, maka akan muncul renderer di kanan atas ini, Ray Trace ya. Seperti yang kalian lihat di sini ya, Ray Tracing itu enable extrusion ya. Dia bisa extrude, dia bisa membuat volume. Berbeda dengan Classic 3D yang nggak bisa. Kemudian extrusion of text and shape. Jadi text dan shape bisa. This option is only recommended for configuration with appropriate NVIDIA CUDA card. Artinya Ray Tracing ini hanya diperuntukkan untuk pengguna NVIDIA. Dulu gua menggunakan Ray Tracing menggunakan RX 580 AMD ya, 8GB, Asus Strix ROG. Itu ngerjain dengan Ray Tracing sangat-sangat lambat sekali performanya ya. Yang harusnya mungkin bisa dikerjakan setengah jam, tapi bisa panjang banget, bisa 4 jam lebih gitu. Jadi sangat disarankan ketika kalian menggunakan Ray Tracing, tentu saja NVIDIA. Nah, kita akan menggunakan Ray Tracing dulu, seperti yang kita bahas tadi. White Solid ini kita akan buat dia menjadi floor. Kita masuk ke position. Sorry, ini kan Z space X, Y, Z ya. Berarti orientationnya kita ubah. Oke. Orientasi di sini ya, kita akan luruskan berapa derajat kalau lurus? 270 derajat. Oke. Kemudian kita taruh Z ya, kurang lebih nyentuh tapi nggak banget ya, seperti itu contohnya. Kemudian kita taruh kita punya kamera, new camera. Kemudian f-stopnya misalkan biar agak bokeh. Oh, jangan 3,4 deh. 1,8 f-nya ya. Jadi cukup bokeh. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi aperture levelnya ya. Nanti lebay bokehnya kayak kemarin. Itu kan emang buat contoh aja biar kelihatan ya. Nah, karena kita sudah bikin kamera di sini dan shape layer kita sudah ada ya, kita akan masuk ke geometry option. Nah, kita akan buat dia punya bevel dulu. Kameranya misalkan ya, misalkan kameranya kita pindahin. Misalkan custom view 1 seperti ini. Misalkan shape-nya ini kita majuin sedikit. Ini buat contoh nanti biar kalian lihat bayangannya seperti apa. Aktif kamera, terus kita lihat di for views, udah bener nggak sih posisinya? Ya, ini udah cukup nyentuh ya. Sudah cukup nyentuh, oke. Suppose nanti kalau kita sinarin, dia bisa ngeluarin bayangan. Oke, kita balik lagi ke one view. Kemudian kamera kita geser C. Kita orbitin kameranya, kita zoom. Ini buat contoh ya. Kita zoom, kemudian di objek ini, kamera, layer, kemudian camera, set focus distance to this layer ya. Jadi dia langsung nge-refocus ke layer yang kita pilih ya. Ini tips juga buat kalian. Jadi perlu diingat supaya nggak repot nantinya. Oke, sekarang kita akan membuat geometry option ya. Kita pertama kali kita bikin adalah bevelnya ya. Si ujung-ujungnya, sisi-sisinya.
Sisi-sisinya kita mau buat seperti apa ya? Bevel ini ada 3 jenis di sini, ada angular, angled, ya, angled. Kemudian ada concave dan convex, ya. Jadi kalian tinggal tentuin aja. Misalkan di sini kita menggunakan yang biasa, angular, ya. Jadi angled gitu. Bevel depth-nya ini buat contoh 10, ya, agak lebay sedikit seperti kalian sini. Dia punya geometri udah berubah. Si frame-nya juga sudah menggambarkan dia punya bevel. Kemudian kita tambahin dia extrusion, ya. Extrusionnya berapa? Misalkan di sini contoh 50 ya, contoh. Agak lebay dikit, ya. Jadi kita di sini sudah membuat dia punya extrude dan bevel. Ini kan kita nggak bisa lihat dia bentukannya seperti apa. Karena apa, ya? Karena di sini nggak ada cahaya dan tidak ada bayangannya gitu. Oke, sekarang kita akan bikin cahayanya ya. New light, ya. Misalkan di sini kita menggunakan spotlight, nggak putih-putih amat, tapi agak ke kuning sedikit aja ya buat flavor. Kemudian intensitasnya 100%. Cast shadow, oke, centang. Ini kalau misalkan gue okein, ya, karena dia sudah ada cahayanya, maka dia kan seperti ini. Ya, kita posisikan dulu, kita punya lighting. Misalkan posisi lighting kita itu ini agak mundur dikit, ya, karena objek kita kan tadi kita majuin. Kemudian point of interest-nya, ya, ngarahnya kemana? Karena kan spot, ya, dia nunjuk arah cahayanya ya. Arah sini deh ya, arah ke kameranya juga boleh supaya kalian lihat extrude-nya ya. Kemudian kita balik lagi ke satu view, active camera, maka kalian bisa lihat extrusion dan bevel yang kita sudah bikin ya. Fokusin lagi. Layer, camera, set focus distance ya. Oke, lanjut lagi ke settingan spotlight ya. Nah, di sini ada pilihan cast shadow. Jadi kalau misalkan lighting ini kita tembak ke objek, itu kan harusnya ngeluarin shadow ya. Tetapi masalahnya objek kita tuh nerima shadow nggak? Nah, itu harus diperhatikan ya. Shape layer 1 ini kita masuk ke material option-nya. Kemudian kita centang cast shadow. Ya, maka dia akan mengeluarkan shadow seperti ini. Ada bayangannya. Kalau misalkan kita zoom out. Nah, seperti itu ya. Jadi dia punya bayangan. Kalau kita matiin, ya nggak ada bayangannya. Tentu saja kalau untuk realism ya bisa kalian nyalain cast shadow-nya. Ya. Dan ini kalian bisa atur ya, material option-nya, misalkan ini seberapa metal, seberapa reflection-nya berapa, diffuse-nya berapa, spekular, dan lain-lain. Yang mungkin istilah-istilah itu ya kalian sering dengar ketika kalian mengerjakan project 3D. Ya, nanti tinggal kalian atur aja. Oke, karena di sini kita bermain dengan ray tracing, ya, kita akan menduplikat objek ini. Oke, kemudian objek ini kita mundurin di Z-Space. Kemudian kita geser lagi ke kiri. Oh, bayangannya lihat tuh. Tuh ya, bayangannya ya. Kencang banget ya. Nah, ini tentu saja bisa kita atur di lightingnya ya. Di bawah ini kan ada shadow darkness ya. Mau berapa gelap sih shadownya? Misalkan kita pengennya 50% aja nih, supaya bayangannya tuh nggak terlalu keras ya, nggak terlalu hitam, legam gitu. Wah, gelap sekali ya kan? Ya, untuk realism aja. Nah, kemudian untuk menambah efek realism juga, karena kita punya lighting ini nggak terlalu jauh banget ya. Jadi nggak nge-spot banget harusnya bayangannya. Jadi shadow diffusion-nya kita taruh di 100 pixel. Ini sudah cukup realistis kok ya. Kalau misalkan kita tambahin sedikit 120, nggak ada masalah ya. Selera aja. Oke, ini buat bedain ya. Layer 2 ini gua ubah warnanya dengan sedikit kontras gitu. Mungkin ke hijau ya. Hijau kan agak kontras. Nah, seperti kemarin ya. Ini gue geser sedikit. Kita akan membuat efek bokeh di sini. Kita pilih kamera, kemudian layer yang kita ingin fokusin. Oke. Misalkan layer 1 ya. Kemudian kita masuk ke layer, camera, set focus distance to this layer. Jadi, kita nge-rec fokus ke objek yang kita inginkan. Oke, seperti kemarin ya. Kita akan membuat kamera kita racking fokus ke belakang ya. Jadi, kita akan bikin new null object. Oke, misalkan null object ini kita kasih nama nggak masalah ya. Misalkan namanya fokus. Oke. Kemudian kita pilih kamera. Null object ini kita harus 3D-in dulu ya, seperti biasa. Kemudian kamera, fokusnya. Kemudian kita masuk ke layer, kamera, link focus distance to this layer. Jadi di mana posisi si null object ini, maka disitulah letak titik fokus kita ya. Sekarang kita atur dulu posisi null objeknya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, misalkan ini kita ganti ke
tab ya, kita atur posisi null objeknya di fokus ini, kita pindahkan ke depan. Oke. Kemudian kita akan rect fokusnya, kita transform. Misalkan kita aktifin semua kayak kemarin, kecuali anchor point dan position di 4 detik misalkan ya. Ke 4 detik dia akan pindah ke hijau ya. Set, hijau, dia fokus ke hijau nih. Set. Oke. Ini fokusnya aja ya. Dia hanya berlaku ke fokus saja. Nah, sekarang kamera yang kita akan bikin dolly-in ya, dolly-in ke si hijau. Oke. Kamera, kita atur dia punya transform, ya, kita aktifin semua. Kemudian kita pindah ke satu view lagi. Sekarang kameranya kita akan buat mundur sedikit, ya, posisinya. Klik kanan, tarik. Oke, ini floor-nya kurang gede ya, BTW. Ini kita gedein floor-nya dulu, buat solid ini. Kita gedein floor-nya, scale 1000 aja ya. Oke, udah cukup gede, jadi udah nggak terlalu kelihatan ya. Nah, si kamera ini, dia akan maju, kemudian ngefokus ke si hijau. Kita taruh di 4 detik, dan kita majuin kameranya ke hijau. Ini karena udah fokus ke hijau ya. Set, ke hijau. Kita orbitin sedikit. Oke ya, seperti kalian lihat, di sini dia ngeblur, di sini dia fokus. Ya, pergerakannya seperti ini ya. Misalkan kita tambahin sedikit ya buat flavor ya. Set. Kayak gitu. Kemudian kita is semua. Atau F9 juga bisa. Jadi pergerakannya seperti ini. Ini contoh ya. Mulai lambat nih rendernya nih. Buat previewnya agak lambat ya. Tapi ini bisa kita turunin untuk previewnya. Ray tracing quality 5, sorry kegedean. Box. Oke, seperti ini ya. Nanti pergerakannya. Dan objek ini akan kita buat bergerak juga, ya. Misalkan shape layer ini, shape layer 1. Oke, kita animasikan dia juga menggunakan transform. Misalkan di sini kita atur dia punya perputaran aja ya. XY, Y ya berarti ya. Dari 0 derajat ke 10 itu dia 280 kali 2 ya, misalkan gitu ya. Pergerakannya linear aja seperti ini. Oke. Ini bisa kita copy, kemudian kita masuk ke shape layer 2, transform, kita atur dia punya Y rotation juga, kita paste ya. Jadi pergerakannya seperti itu ya, sama ya. Mungkin kita offset ini ke 8. Oh jangan ding, ganjil harusnya ya. Ini ke 9 dong. Biar nggak bareng dia. Nah, seperti itu. Ya, maka hasil yang kita dapatkan seperti ini. Render dulu. Nah, nih gue preview lagi. Ah, seperti itu. Nah, karena kita menggunakan ray tracing ya, seperti yang kita sudah bahas kemarin, ray tracing itu dia support yang namanya depth of field seperti ini ya. Jadi fokusnya kemana ya? Ada bokehnya. Kalau misalkan kita ubah nih, buat kalian yang menggunakan RX 580 saat ini mungkin, ya AMD lah ya, AMD. Tentu saja mungkin pilihannya adalah menggunakan Cinema 4D ya. Cinema 4D pun juga ntar hasilnya akan beda. Ya, ini agak loading sebentar biasanya kalau pakai Cinema 4D karena dia nggak ada depth of field-nya. Nah, kayak gitu ya. Maka hasil dari Cinema 4D itu seperti ini ya. Ya, seperti itu. Jadi jauh banget kalau misalkan dibilang real ya, jauh dari real banget gitu loh. Itulah kenapa gue sangat menyukai sekali renderer yang namanya ray tracing. Dan akhirnya setelah gue ada duit, akhirnya gue berpindah ke Nvidia dari AMD. Oke, GPU. Nah, tapi prosesor masih AMD. Prosesor masih AMD. Yoi. Oke, yang terakhir kita akan coba render ya. Kita akan render ini menggunakan Ray Trace 3D dengan quality 25 menggunakan anti-alias filter cubic. Oke, kita akan coba render.
Misalkan yang kita akan render itu bagian ini ke sini aja, 10 kali ya. Kita bikin komposisi 1-nya kita masukin. Oh, 1 frame. Ya, jadi ya. Kita render, Ctrl M. Biasanya sih kalau gua render, ya, tapi nanti ini akan gua bahas lagi, misalkan perlu dibahas ya. Untuk masalah ekspor ataupun render di After Effects, nanti akan gua bahas lebih dalam. Oke, sekian dulu materi render kali ini ya. Tentu saja gue sangat merekomendasikan kalian menggunakan ray tracing dibandingkan render lainnya. Kalau misalkan ada beberapa option di ray tracing di disable, tentu saja kalian bisa balik menggunakan Classic 3D dengan catatan kalian tidak bisa menggunakan geometry option. Jadi pilih yang terbaik untuk project kalian. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, tentu saja kalian bisa komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.